Halo semua, perkenalkan nama saya Iwayan Adi Hatta Yoga Pratama. Saya mahasiswa jurusan Desain Interior dari Institut Desain dan Bisnis Bali. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi Desain Interior 4, yaitu perancangan bangunan publik. Bangunan yang saya rancang kali ini yaitu bangunan Probekal Desa Dharma Saba yang berada di Desa Dharma Saba, Kabupaten Badung, Bali. Kantor Desa Dharma Saba berada di Jalan Raya Dharma Saba, Kabupaten Badung, Bali. Bangunan kantor Perbekal Dharma Saba ini adalah kantor pemerintah yang mengatur seluruh keperluan desa, adat, dan masyarakat yang memiliki keperluan yang ada di kawasan Dharma Saba. Oleh sebab itu, hampir setiap hari ada masyarakat atau perangkat desa yang berkeperluan ke kantor tersebut, seperti membuat proposal, KTP, KK, dan lain-lain. Bangunan kantor ini merupakan bangunan semi-private atau publik, di mana bangunan ini tidak sembarang orang dapat memasukinya tanpa memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dari hasil observasi dan pengamatan tersebut, perancang ingin menampilkan bangunan yang memiliki suasana formal dan terlihat elegan, namun tetap terasa nyaman dan santai. Perancang juga ingin mengaplikasikan ciri khas bangunan Bali ke dalam desain interior ini. Oleh sebab itu, tema konsep yang diangkat ialah Balinese Minimalis. Pemilihan tema konsep Balinese Minimalis dikarenakan tema Balinese ialah tema yang akan memunculkan suasana dan kearifan lokal Bali dalam ruangan dan akan diterapkan seperti ukiran, lukisan, dan patung yang semua itu akan diterapkan pada furniture dan elemen pelengkap ruang seperti daun pintu dan kusen, sehingga memberi warna dan karakter tersendiri di dalam desain ini. Sedangkan konsep minimalis memiliki gaya desain yang simpel, bersih, fungsional, stylish, dan mengacu pada ruangan yang sederhana. Desain yang minimalis pemilihan warna yang netral dan monokromatik, serta penggunaan material alami seperti batu, kayu, dan terkadang dipadukan dengan material solid seperti logam, kaca, dan baja. Berikut merupakan tampilan existing dari bangunan Perbekal Desa Dharma Saba. Yang di atas merupakan denah lantai 1 sebelum didesain, lantai 2, dan lantai 3. Berikut juga menampilkan beberapa foto alasan mengapa bangunan ini harus diredesain. Yang pertama yaitu beberapa spot dinding mengalami kropos dan berjamur, dan banyak plafon yang mengalami jebol dikarenakan banyak mengalami kebocoran pada bagian atap, serta pada bagian toilet lantainya sangat berkerak dan banyak berisi lumut sehingga mengganggu pemandangan, serta sirkulasi dan tata letak bangunan ini kurang sinkron sehingga mengganggu aktivitas yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, dari semua hal yang disebutkan di atas mengharuskan bangunan ini harus diredesain. Next, berikutnya merupakan denah lantai 1 redesign. Pada denah lantai 1 ini, saya melakukan sekitar 60% perombakan dari segi bentuk ruangan, dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dari aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga sirkulasi dan ruang gerak yang ada semakin luas, dan sirkulasi udara menjadi semakin leluasa. Baik, selanjutnya merupakan denah redesign dari lantai 2. Pada denah lantai 2 ini, saya melakukan penambahan ruangan pada lantai ini dikarenakan agar semua staf mendapatkan ruangan per klaster masing-masing dan tidak bercampur agar kepentingan mereka saling teratur. Next merupakan denah redesign dari lantai 3. Pada denah lantai 3, saya tidak banyak melakukan perombakan,
hanya merubah tata letak dan penambahan mimbar pada ruang rapat dan mengganti beberapa furniture agar selaras dengan kebutuhan dan aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Pada bagian fasad atau tampak depan, saya melakukan beberapa perombakan. Yang salah satunya ialah tiang penjaga kanopi. Saya melakukan perubahan dengan mengaplikasikan pepalihan bangunan Bali dengan material bata merah. Selain itu juga, pada bagian dinding utama, saya menerapkan bata merah dan penerapan pemakaian batu candi yang berwarna hitam pada kolom struktur yang terekspos di luar, serta pengaplikasian besi sebagai railing yang menjadi aksesoris di bagian depan. Dari fasad bangunan terlihat sangat geometris sehingga mencerminkan kesan minimalis pada fasad ini. Next, berikut merupakan potongan AA. Potongan AA mengekspos ruangan tunggu, ruangan bermain anak pada lantai 1. Pada lantai 2 memperlihatkan ruangan bendahara atau ruang keuangan dan ruangan BPD. Dan pada lantai 3 memperlihatkan dari ruangan rapat. Next, untuk potongan BB. Pada potongan BB, pada lantai 1 memperlihatkan ruangan pelayanan, ruang tunggu, dan pada lantai 2 memperlihatkan ruang perencanaan dan ruang perbekal. Untuk lantai 3, pada lantai 3 memperlihatkan ruang rapat. Next, potongan CC. Pada potongan CC kali ini, pada lantai 1 memperlihatkan ruangan laktasi, ruangan tunggu, dan ruangan pelayanan, serta gudang. Pada lantai 2 memperlihatkan ruangan bendahara atau keuangan, ruang BPD, dan ruang perencanaan. Pada lantai 3 memperlihatkan ruangan rapat dan ruangan tunggu atau ruangan bersantai untuk para staf. Next, potongan DD. Pada potongan DD memperlihatkan pada lantai 1 ruangan tunggu dan ruangan pelayanan. Next, pada potongan DD pada lantai 1 memperlihatkan ruang tunggu, ruangan serbaguna atau ruangan Karang Taruna. Pada lantai 2 memperlihatkan ruangan BPD dan ruangan sekdes. Dan pada lantai 3 memperlihatkan ruangan rapat. Next, selanjutnya yaitu rencana. Rencana yang pertama yaitu rencana lantai. Pada lantai 1 saya menerapkan beberapa material keramik. Yang pertama yaitu material keramik ukuran 50 x 50 cm dengan motif granit. Yang kedua yaitu rantai keramik dengan corak batik ukuran 30 x 30 cm. Dan yang ketiga yaitu lantai keramik corak hitam putih ukuran 30-30 cm yang nantinya akan dikombinasikan sehingga membentuk pola pada ruangan tertentu. Yang keempat yaitu lantai keramik warna grey tekstur kasar ukuran 30-30 yang nantinya akan diterapkan pada lantai pada toilet. Next, rencana lantai pada lantai 2 sama dengan rencana lantai 1 untuk mencatat waktu, jadi saya tidak jelaskan lagi. Dan untuk
lantai 3 saya menerapkan lantai keramik ukuran 50 x 50 cm dengan motif granit pada bagian ruang tunggu, dan lantai keramik warna grey tekstur kasar ukuran 30 x 30 cm pada bagian lantai toilet, dan penerapan lantai karpet motif dengan warna coklat pada ruang rapat. Next, berikut merupakan detail dari pemasangan keramik. Nantinya pada beberapa material keramik akan dikombinasikan sehingga membentuk motif atau corak tertentu. Berikut merupakan detail pemasangannya. Berikut merupakan detail pemasangan pada lantai pada tangga. Tangga pada bagian top tangga menggunakan lantai batu andesit, dan pada bagian badan atau punggung tangga menggunakan lantai keramik dengan corak batik ukuran 30 x 30. Next, itu rencana dinding. Pada rencana dinding lantai 1, saya menerapkan ada 4 rencana dinding yang saya akan terapkan. Yang pertama, dinding dengan finishing cat Nippon Paint kilap warna putih dengan dikombinasikan ornamen candi Bali material batu andesit. Yang kedua yaitu dinding dengan finishing panel kayu dan ukiran pepataran Bali finishing vernish glossy. Yang ketiga yaitu dinding dengan finishing cat Nippon Paint kilap warna putih. Dan yang keempat, dinding dengan finishing keramik motif batik ukuran 30 x 30. Dan pada lantai 2, saya menerapkan 2 jenis dinding. Yang pertama, dinding dengan finishing cat Nippon Paint kilap warna putih dengan dikombinasikan ornamen candi Bali material batu andesit. Yang kedua, dinding dengan finishing keramik motif batik ukuran 30 x 30 cm. Terus next, ini merupakan rencana dinding lantai 3. Menerapkan yang pertama, dinding dengan finishing cat Nippon Paint kilap warna putih dengan ornamen candi Bali material batu andesit. Yang kedua yaitu dinding dengan finishing panel kayu plus ukiran patran Bali finishing vernish glossy. Yang ketiga yaitu dinding dengan finishing cat Nippon Paint kilap warna putih. Yang keempat yaitu dinding dengan finishing keramik motif batik ukuran 30 x 30 cm. Dinding dengan material batu bata merah unfinished. Dan yang keenam, dinding dengan ornamen candi Bali material bata merah plus paras putih dan ukiran. Yang ketujuh, dinding dengan finishing panel kayu dinding dengan finishing panel kayu plus anyaman pandan. Next merupakan detail dinding, yaitu detail dinding 1. Pada detail dinding 1 menerapkan pepalihan Bali dengan dikombinasikan dengan cat Nippon Paint warna putih sehingga memberikan kesan minimalis pada suasana ruang. Next, yang kedua yaitu detail dinding dengan keramik ukuran 30-30 motif batik. Pada model dinding ini diterapkan pada bagian toilet. Next merupakan rencana plafon pada lantai 1. Pada plafon lantai 1 menerapkan 5 jenis plafon. Yang pertama, plafon material lambar sering finishing Mowilex plus ukiran Bali dengan finishing Prado. Yang kedua, plafon material lembar sering finishing Mowilex plus ukiran Bali finishing Prado dan bermain dengan leveling. Yang ketiga, plafon gypsum finishing tekstur kulit jeruk dengan cat Nippon Paint warna putih. Yang keempat, plafon gypsum dengan leveling finishing tekstur kulit jeruk plus dengan cat Nippon Paint warna putih. Yang kelima yaitu plafon gypsum dengan leveling finishing tekstur kulit jeruk dan cat Nippon Paint warna putih.
Next, pada rencana plafon lantai 2, hanya menerapkan plafon gypsum dengan leveling, finishing tekstur kulit jeruk plus cat Nippon paint warna putih. Dan ini merupakan rencana plafon pada lantai 3. Pada lantai 3 menerapkan plafon gypsum finishing tekstur kulit jeruk plus cat Nippon paint warna putih dan plafon gypsum dengan leveling finishing tekstur kulit jeruk plus cat Nippon paint warna putih. Berikut merupakan detail plafon lamar sering dengan dikombinasikan ukiran Bali atau pepataran Bali finishing Prada. Next, berikut merupakan detail dari pemasangan plafon gypsum dengan finishing cat Nippon paint kilap dengan tekstur kulit jeruk. Next merupakan rencana kusen. Pada rencana kusen menerapkan beberapa kusen, yaitu diantaranya pintu double swing material kayu jati dengan ukiran Bali, pintu swing finishing HVL wood warna coklat karamel, pintu sliding door finishing HVL wood warna coklat karamel, pintu double swing material kayu jati finishing vernis, jendela dengan 3 daun material jati finishing moilek, jendela dengan 2 daun material jati finishing moilex. Next merupakan denah lantai 2 rencana kusen. Untuk rencana kusen pada lantai 2 dan lantai 3 sama seperti menerapkan pada lantai 1, sehingga saya tidak perlu menjelaskannya lagi untuk mempersingkat waktu. Next merupakan detail dari pintu swing dengan material kayu jati. Yang kedua yaitu detail dari pintu double swing. Next merupakan rencana furniture. Untuk rencana furniture, semua furniture yang ada pada bangunan kantor Dharma Sepuh ini sudah saya beri simbol dan beri keterangan dari furniture lost maupun fix, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Next merupakan detail meja dari meja pelayanan. Ini merupakan tampak atas, tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, tampak belakang. Dan ini merupakan potongan AA, potongan BB, dan ini merupakan detail sambungan menggunakan sambungan kayu kurus lubang plus lem. Ini merupakan detail dari armchair. Ini dapat dilihat tampak atas, tampak samping kiri, samping kanan, tampak depan, tampak belakang. And next merupakan potongan AA dan BB dan detail sambungan. Next merupakan rencana aksesoris. Pada rencana aksesoris, semua aksesoris sudah saya beri simbol dan beri keterangan, juga jumlah yang ada di dalam bangunan ini, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi untuk mempersingkat waktu. Dan untuk detail aksesoris, saya mendetailkan bingkai dari lukisan kanvas, karena mayoritas dari aksesoris yang saya terapkan yaitu memakai lukisan. Berikut detailnya dari tampak atas, tampak depan, tampak samping kiri, potongan AA, dan detail sambungan. Next merupakan detail ruang. Yang pertama yaitu denah ruang sekretaris desa atau sekdes. Dapat dilihat denah sebagai berikut. Yaitu selanjutnya potongan AA. Dan next yaitu potongan BB. Pada ruangan sekdes ini menerapkan pada lantai menggunakan lantai keramik bermotif granit. Pada bagian dinding mengaplikasikan pepalihan Bali dengan dikombinasikan cat warna putih dan ukiran
pepataran Bali. Serta pada plafon menerapkan plafon gipsum dengan bermainkan leveling. Sehingga penerapan tema konsep pada ruangan ini sangat terlihat jelas dari pengaplikasian tema Balinese. Penggunaan konsep minimalis dapat dilihat jelas pada ruangan ini. Next, ruang perbekal. Berikut denahnya. Next merupakan potongan AA. Next merupakan potongan BB. Pada ruangan perbekal ini juga sama seperti ruangan sekdes. Pada lantai menerapkan lantai keramik dengan motif granit. Pada bagian dinding menggunakan pepalihan Bali dengan dikombinasikan dengan cat Nippon Paint warna putih, dengan dikombinasikan juga dengan ukiran Bali serta plafon gipsum. Next merupakan 3D dari ruang pelayanan dan ruang tunggu. Dapat dilihat pada ruang tunggu mengaplikasikan pada lantai menggunakan lantai dengan motif granit dengan dikombinasikan dengan motif-motif seperti hitam putih dan motif batik. Pada bagian dinding menggunakan pepalihan Bali. Next, berikut merupakan 3D dari ruangan bendahara. Dapat dilihat pada lantai keramik menerapkan lantai dengan motif granit. Pada dinding menerapkan pepalihan Bali bermaterialkan batu hitam andesit, dan pada bagian atas menerapkan ukiran pepataran Bali, dan pada bagian plafon menerapkan plafon gipsum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada ruangan ini mengaplikasikan tema Balinese dilihat dengan mengaplikasikan ukiran Bali, konsep minimalis dapat dilihat dari bentuk furniture yang fungsional dan berbentuk geometri serta memiliki garis yang tegas, sehingga tema konsep Balinese minimalis dapat terlihat jelas pada ruangan ini. Next merupakan ruang sekdes. Pada ruangan sekdes menerapkan lantai keramik dengan motif granit, menerapkan ukiran pepataran Bali pada bagian dinding serta pepalihan berbentuk geometri pada bagian dinding serta penerapan plafon gipsum, sehingga dapat terlihat bahwa pengaplikasian tema konsep terlihat pada ruangan ini. Sekian video presentasi dari Project Studio Desain Interior 4 saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing, asisten dosen,
dan teman-teman yang berpartisipasi dan membantu dalam mengerjakan tugas dari Studio Desain Interior 4 ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.